Selanjutnya tibalah saatnya kita mendengarkan sharing Dharma yang akan dibawakan oleh Ibu Lindawati dengan tema There is Hero in Yourself. Kepada Ibu Lindawati, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baik. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baiklah. Ada yang tahu hari ini tanggal berapa? 10 November 2024. Udah tuh biasanya tanggal 10 hari apa ya? Hari Pahlawan, oke. Nah, jadi karena hari ini katanya Hari Pahlawan, jadi makanya saya pikir kita sambungin saja topiknya dengan topiknya tentang agak-agak pahlawan, ya. Jadi oleh karena itu topiknya hari ini adalah tentang There is a Hero in Yourself. Jadi tentang pahlawan, hero. Nah, oke. Baik, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Lindawati, saya adalah dosen dan juga seorang psikolog. Saya dosennya ngajarnya di Fakultas Psikologi Untar, mungkin ada yang kenal saya di sini, gitu ya. Lalu saya juga psikolog, prakteknya juga ada praktek di Untar, ada juga di biro konsultasi namanya Fajra Cipta Nirvana. Posisinya ada di Sunter dan di Gandaria. Nah, jadi kegiatan sehari-hari mungkin kurang lebih antara sebagai dosen ataukah ya kalau enggak sebagai psikolog. Udah itu ya kalau enggak kayak begini. Jadi datang wihara diminta untuk sharing, berbagi. Jadi saya bukan Romo, bukan Ramani gitu ya. Jadi saya bukan yang mungkin lebih ahli terkait dengan Buddha Dharmanya seperti penceramah yang lainnya, tapi mungkin saya lebih ya sebagai praktisi aja ya, praktisi psikolog, jadi praktisi Buddhis gitu ya, jadi samalah kita masih belajar juga. Nah, jadi mungkin hari ini saya mau agak sedikit menyambungkan saja dengan antara psikologi dan Buddhisnya, ya. Jadi topik kita ini tentang hero, kira-kira mungkin kalau dengar kata hero, kira-kira yang kepikir apa ya? Pahlawan, ya penerjemahannya pahlawan. Tapi yang kepikir apa kira-kira? Kepikirnya apa? Kalau kita tanya Google gitu ya, googling gitu, hero, itu kadang-kadang yang muncul adalah Superman, yang kayak gitu-gitu tuh. Superman, si Batman yang si tokoh-tokoh hero yang di film-film itu loh, ya. Jadi yang muncul itu kayak gitu biasanya. Kalau di searching di Google itu munculnya kayak begitu. Jadi kalau kayak waktu saya membuat PPT ini, ketika saya pengen cari gambar gitu kan, hero. Nah yang muncul ada Superman-nya gitu, ya Superman, Avatar dan teman-temannya itulah, gitu ya. Nah jadi kalau kita ngomongin hero, ya maka ya nggak salah kalau yang muncul adalah tokoh-tokoh seperti itu. Nah, tapi mungkin ada hal yang menarik dari tokoh-tokoh itu. Jadi mereka itu memang beneran hero ceritanya ya. Dalam film itu adalah hero. Nah, tapi kita lihat hero-nya dia yang di film itu ditampilkan sosoknya adalah sebagai orang yang seperti apa sih? Orang yang kuat bukan? Betul ya? Sebagai orang yang kuat, orang yang kayaknya punya ilmu yang luar biasa, punya kemampuan yang super power luar biasa gitu ya. Jadi yang kayaknya sakti banget lah gitu. Jadi kalau itu di luar negeri, tapi kalau orang Indonesia katanya tokoh hero-nya ya yang terkenal katanya zaman dulu Gatot Kaca gitu kan. Jadi punya kemampuan juga, punya kesaktian juga yang sifatnya luar biasa. Nah, itu tokoh hero itu. Jadi kesannya serba sakti mandraguna gitu kan. Hebat banget, luar biasa. Serba bisa lah gitu ceritanya. Nah, biasanya kalau di film-film itu ya tokoh-tokoh yang kita kenal, hero itu adalah orang yang biasanya banyak bantuin orang lain. Gitu ya.
Jadi hero itu adalah orang yang justru banyak karyanya, banyak bantuannya kepada banyak orang. Orang susah dibantuin, orang nggak bisa ini dibantuin gitu. Kalau kayak misalnya Spider-Man itu udah kayak 911 banget itu, kayak udah versinya polisi, ambulan, apa ya, emergency, nah itu tuh. Kalau di film Spider-Man kan gitu ya, begitu ada kecelakaan langsung dia datang. Begitu ada ini langsung modelnya datang pokoknya. Udah campuran dia polisi, iya dia perawat, iya dokter, iya pokoknya masuk aja dia datang. Jadi tokoh yang super power, serba bisa dan identik dengan membantu orang lain. Nah, jadi kalau yang namanya hero itu kelihatannya begitu tuh. Jadi dia punya jasa terhadap orang lain, gitu ya. Ada sesuatu yang dia lakukan untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Gitu ya, itu hero. Jadi kalau tadi saya bilang ada topiknya adalah there is a hero in yourself. Jadi itu kesannya tuh ada benih yang namanya pahlawan yang seperti itu di dalam diri kita sendiri. Jadi pada dasarnya kita bisa gitu, ada sisi kepahlawanan kita di dalam diri yang mungkin sebenarnya kita nggak tahu. Ada orang atau ada sosok sisi dalam diri kita yang sebenarnya super banget, super kuat, mandraguna, sakti, punya kemampuan super power. Katanya gitu. Ya. Jadi di dalam diri kita itu ada seperti itu. Benar enggak? Beberapa penelitian memang benar, ada yang mengatakan demikian. Contohnya apa? Contohnya adalah kayak misalnya karena saya di psikologi, ada beberapa penelitian yang bilang bahwa pada dasarnya yang namanya manusia itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Bahwa pada dasarnya psikoterapi yang namanya terapi-terapi itu kadang kemungkinan persentase untuk kesembuhannya itu juga enggak, ada yang bilang enggak besar-besar juga. Jadi pada dasarnya ada orang yang enggak perlu dikasih terapi-terapi apapun juga dia bisa oke, dan dia bisa sembuh. Jadi kalau udah kayak gitu apa? Ya berarti dalam dirinya sendiri yang menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi ada di dalam dirinya sendiri sebenarnya yang punya kemampuan untuk membuat dia menjadi oke-oke aja dan baik-baik saja. Permasalahannya adalah apakah kita sudah bisa menemukan hero tersebut di dalam diri kita. Apakah kita sudah bisa menemukan yang namanya dokter di dalam diri kita misalnya. Kayak gitu kan. Jadi pertanyaannya mungkin di situ. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat yang terkait dengan topik ini ya. Oke, berikutnya. Nah, sebagai pengantar, apakah sebenarnya kita pengen dikenal sebagai orang yang seperti apa sih? Kalau yang namanya hero yang tadi, itu dari zaman dulu sampai sekarang, itu masih dikenal. Kayak misalnya saya gitu, masih ingat itu film-filmnya itu Superman dari zaman dulu sampai sekarang. Tapi yang anak sekarang juga tahu Superman kan, gitu kan. Jadi dari zaman dulu saya masih kecil, gitu kan, kita padahal udah beda jauh nih umurnya ya, gitu. Tapi masih tahu gitu yang namanya Superman. Mungkin yang di sini kalau ada ibu-ibu dan bapak-bapak juga pasti tahu namanya film Superman tuh ada gitu. Gatot Kaca Indonesia dari zaman dulu, gitu kan. Sampai sekarang juga masih kita tahu gitu. Ya, seenggak-enggaknya tahu lah gitu, itu pahlawan lah, itu yang wayangan gitulah. Tapi detail-detailnya nggak tahu ya oke lah. Tapi seenggak-enggaknya ketahu bahwa ya itu legendanya orang Indonesia itu. Itu pahlawannya Indonesia, hero-nya Indonesia. Walaupun detailnya tuh Gatot Kaca ngelawan siapa atau siapa-siapa, detailnya mungkin nggak tahu. Tapi terkenalnya tahu dia adalah sebagai seorang hero, gitu kan. Jadi pertanyaannya adalah kita itu pengen dikenal sebagai orang yang seperti apa? Mau dikenal sebagai seorang pahlawan ataukah tidak? Mau dikenal sebagai seorang yang dia mah tukang gosip? Ataukah justru dia banyak cerita, banyak sharing kepada banyak orang gitu kan? Ataukah mau justru dikenalnya sebagai dia itu orangnya kemarin itu habis ini ini banyak gagalnya jadi dia modelnya orang yang putus asa.
Dia terkenal sebagai orang yang putus asa, atau dia dikenal sebagai orang pemberani? Dia dikenal sebagai orang yang murah hati, ataukah dia dikenal sebagai orang yang pelit banget, ya kan? Dia dikenal sebagai orang yang galak banget atau orang yang baik, gitu kan? Jadi ini tergantung pada kita sebenarnya. Jadi balik lagi pada diri sendiri, apa yang terjadi sama diri sendiri. Kita pengennya dikenal sebagai orang yang seperti apa. Jadi kalau misalnya tadi, kalau kita tahu di dalam diri kita ini ada hero, dan kita bisa menunjukkan perilaku dan perbuatan kita seperti layaknya seorang hero, maka mungkin kita benar akan jadi dianggap sebagai hero dan dikenal sebagai hero. Karena orang lain ngelihat kita perlu ada bukti, betul kan? Orang yang lain tuh perlu bukti ngelihat kita. Oh katanya kamu orangnya pinter, mana buktinya pinter, kan gitu. Jadi otomatis kita harus membuktikan dulu bahwa saya beneran pinter, ini loh prestasi saya. Saya menang ini, saya juara ini, saya ini, saya ini, saya ini. Gitu. Kalau nggak ada mah nggak ada buktinya dan pasti kita nggak dikenal sebagai apa-apa. Gitu. Jadi otomatis kita harus menunjukkan sisi yang terbaik di dalam diri kita, baru kita akan bisa dikenal sebagai orang yang terbaik juga. Jadi balik lagi kepada diri sendiri, balik lagi kepada dirinya sendiri, mau dikenal sebagai apa. Bukan dari orang lain, ya kan. Pencitraannya bukan karena orang lain, tapi ya semua karena kita sendiri. Gitu. Oke, berikutnya next. Nah, saat ini katanya tantangannya adalah apakah kita sehat secara fisik dan mental. Betul nggak ya? Banyak kasus, banyak berita di luar sana, kanan kiri informasinya tentang kondisi yang kayak beginian. Kayak kemarin misalnya kedengaran ada kasus kriminalitas, ya kan? Ada kasus pembunuhan, ada kasus orang depresi, ada kasus bahkan yang agak heboh, ada kasus tiba-tiba orang beritanya dia bunuh diri gitu kan. Jadi banyak kasusnya yang kayak gitu. Jadi kalau yang namanya kayak begitu artinya ya dia nggak sehat secara mental. Kan kalau sakit secara fisik dia sakit jantung, dia sakit cancer, dia sakit diabetes gitu kan, dirawat di rumah sakit, ya artinya dia mengalami kondisi sakit. Tidak bisa beraktivitas dengan baik gitu kan. Ya sama, ini juga sama. Ketika dia mengalami kondisi misalnya dia depresi, ya otomatis dia nggak bisa beraktivitas dengan baik. Dia marah-marah terus, ya artinya kurang sehat. Kalau sesekali marah oke, karena semua orang nggak mungkin nggak pernah marah, gitu kan. Tapi kalau marahnya tiap hari, nah baru repot, gitu kan. Jadi sekarang tantangannya adalah orang sehat itu bukan hanya fisiknya aja, tapi juga perlu mentalnya juga sekarang perlu sehat. Jadi kalau sekarang saya perhatiin, kalau zaman kemarin-kemarin kayaknya isu kesehatan mental udah nggak, masih belum, kalau sekarang sudah mulai lebih banyak. Jadi banyak platform di media sosial yang ngomongin tentang kesehatan mental. Banyak orang yang sudah lebih aware dan sadar terkait dengan kesehatan mental. Bahkan ada yang masih kecil pun sudah minta mamanya pergi ke psikolog katanya. Gitu. Karena dia merasa bahwa saya ada sesuatu mami yang perlu dibicarakan kepada psikolog katanya. Gitu. Ya satu sisi sih bagus juga ya. Cuma hanya menunjukkan bahwa wow gitu kan. Masih kecil loh, seberapa masalahnya ya buat seorang anak kecil untuk bisa pergi ke psikolog gitu. Kan sama nih, kalau kita ke dokter itu adalah ketika kita merasa bahwa kayaknya saya udah nggak kuat nih, udah pilek misalnya, aduh pileknya udah parah banget nih, udah nggak tahan, jadi makanya pergi ke dokter gitu kan, makanya kita perlu berobat. Nah ini juga sama, ketika orang ngerasa bahwa ada sesuatu, makanya dia pergi ke psikolog berarti ada masalah. Nah, jadi tapi boleh nggak kayak begitu? Ya boleh aja, karena orang
pergi ke dokter juga nggak apa-apa kok, urusannya cuma sakit pilek dan batuk, bisa bolak-balik dia sakit batuk dan sakit pilek ke dokter. Ya psikolog juga boleh, kalau misalnya aduh saya ngerasa nggak nyaman, saya gampang panik, saya gampang gelisah, saya nggak bisa tidur, saya stres banget, saya nggak konsentrasi di tempat kerja, ya nggak apa-apa kalau misalnya pergi ke psikolog. Normal-normal aja, boleh-boleh aja. Dan ingat, kalau sakit, kan namanya juga sakit ya. Kalau sakit, kalau nggak diobatin akan tambah parah. Kan bisa tambah parah. Sakit fisik kan begitu. Luka kalau nggak diobatin takutnya infeksi. Kalau infeksi nanti lebih repot urusannya. Nah jadi sama, nggak bisa tidur, nggak diobatin. Nanti makin nggak bisa tidur sama sekali, nanti malah jangan-jangan kena gangguan tidur. Kalau udah kena gangguan tidur, mungkin makan lebih sulit untuk diatasinya. Karena ya udah sakit, gitu. Jadi makanya perlu sehat secara fisik dan juga secara mental. Gitu ya. Dan ini akan saling berkaitan. Contoh, kalau lagi stres, coba deh rasa-rasa. Kalau lagi stres, stresnya kan kita ngadapin urusan kerjaan, urusan kantor atau urusan kuliah gitu. Ya kan? Tapi habis itu entah gimana, tahu-tahu akhirnya bisa aja tahu-tahu sakit mah. Udah dijaga padahal makanannya dengan baik, udah nggak makan cabai, nggak makan yang ini tepat waktu dan segala macam, tetap sakit mah. Karena fisiknya kena tuh. Jadi dari mental kenanya ke fisik. Gitu ya. Udah dijaga-jaga tetap aja sakit. Gitu. Jadi antara fisik dan mental itu akan sangat saling berkaitan. Jadi makanya perlu sehat secara fisik dan juga secara mental. Kalau biasanya fisiknya sehat, ya harusnya mentalnya juga sehat. Kalau mentalnya sehat, harusnya nggak ada masalah secara keluhan fisik. Kalaupun ada, maka ya dia mungkin akan oke-oke aja. Bisa baik-baik aja. Gitu ya. Oke, berikutnya next. Nah, jadi ini adalah kondisi kita sebenarnya kan sehari-hari. Jadi siapa dari yang kotak pertama sampai dengan kotak yang terakhir yang gak pernah mengalami itu? Ada yang gak pernah mengalami itu? Pasti pernah ngalamin, gitu ya. Jadi ini kalau di foto pas kalian lagi jelek-jeleknya, lagi stres, nah kayak begitu tuh kali itu ya. Jadi kelihatan mukanya jelek banget gitu ya. Kalau di foto pas lagi stres, lagi marah-marah, nah itu kayak begitu tuh. Jelek banget gitu tampangnya. Jadi makanya harus happy. Kalau happy kan kayak yang di bawah tuh lebih lucu ya. Lebih lucu, lebih cute gitu kan. Lebih orang lain juga seneng ngelihatnya ya. Tapi kalau yang baris kedua, nah ngelihat orang yang di baris kedua atau baris ketiga lah misalnya gitu ya, dari atas tuh baris kedua ketiga, kan kayaknya males ya ngelihatnya. Ketemu orang model kayak gitu, aduh gitu. Mau kenalan juga males gitu. Apalagi jadi mau punya pacar gitu, enggak mau juga kayaknya punya pacar kayak begitu. Ya kan? Jadi ya itulah emosi kita. Jadi wajar kita itu mengalami kondisi enggak menyenangkan. Ya, jadi wajar juga kita akan mengalami emosi-emosi gitu. Dan tiap orang pasti akan berbeda reaksi emosinya. Jadi mukanya juga pasti akan beda-beda, tapi kurang lebih kayak begitu karakternya. Ya, jadi kalau yang namanya lagi kesel, lagi marah, pasti jelek dah. Gitu. Jadi kalau supaya nggak kesel dan nggak marah, mungkin ketika lagi kesel, lagi marah, coba foto gitu. Habis itu lihat, ih jelek banget gue. Jadi mungkin marahnya stop, gitu kan? Karena ngelihat jelek banget saya. Gitu ya. Jadi kadang kita nggak bisa memaksakan dan membuat kondisi itu akan selalu bahagia terus, nggak mungkin. Nggak ada namanya formalin happiness, nggak ada. Kan gitu, nggak ada pengawet happiness, nggak ada. Jadi kita nggak bisa membuat si kondisi bahagia itu tetap awet terus gitu. Nggak hilang-hilang gitu, nggak mungkin. Kata Buddha, ini adalah semuanya adalah anicca. Faktanya, kenyataannya
memang ada kondisi kita akan happy, ada kondisi kita akan sedih. Kadang kita akan kecewa, kadang kita akan happy, kita akan merasa puas. Kadang kita akan merasa dibohongin sama orang lain, kadang kita akan dipercaya oleh orang lain. Kadang kita akan ngerasa sukses, kadang kita akan ngerasa jatuh, hancur. Emang kenyataan begitu. Kadang kita punya banyak duit, kadang kita nggak punya duit. Kadang kita ngerasa berhasil, kadang kita merasa tidak berhasil. Emang begitu, hidup itu emang begitu. Jadi emang udah faktanya, emang kenyataannya semua orang pasti akan mengalami yang namanya kayak begituan. Dualisme yang kondisinya antara menyenangkan dan tidak menyenangkan. Nggak bisa ditolak, nggak bisa diapa-apain. Semuanya akan mengalami, bukan cuma kita, semua orang juga ngalamin gitu. Jadi kalau kita sedih, semua orang lain juga bisa sedih. Nggak mungkin cuma kita sedihnya sendirian. Cuma kadang-kadang permasalahannya, kadang-kadang orang tuh suka ngerasa bahwa seolah-olah dia yang paling menderita. Ya kan? Padahal dia nggak lihat di sekeliling dia mungkin sebenarnya jauh lebih menderita orang lain daripada kita. Oleh karena itu makanya kita perlu kadang-kadang suka sadar diri. Bener nggak sih saya ini yang paling menderita? Jangan-jangan sebenarnya ini mah belum apa-apanya. Masih ada yang lebih parah daripada saya. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau yang kayak gini, kadang kita perlu ngelihat sedikit ke kanan dan ke kiri, membandingkan sedikit. Kadang-kadang di situ perlunya kebijaksanaan. Ada hal-hal tertentu yang kita boleh membandingkan diri dengan orang lain, tapi ada hal-hal tertentu yang nggak perlu kita banding-bandingin dengan orang lain. Gitu. Ya. Jadi nggak bisa diapa-apain, mau nggak mau kita ya harus diterima, karena ini adalah kenyataan. Ya, jadi setiap orang punya emosi yang berbeda, ya. Tiap orang bisa ada menghadapi berbagai reaksi dari satu kejadian, bisa emosinya macam-macam dan bisa beda-beda antar tiap orang. Ya, jadi kondisi ini adalah kondisi yang normal dan tidak seharusnya kita akan mengalami proses yang perubahan, anicca. Jadi kalau kita marah, nggak apa-apa boleh marah. Tapi nggak boleh namanya marahnya awet. Dan marahnya itu permanen. Nggak ada yang namanya formalin. Yang namanya formalin nggak bagus soalnya buat badan kan gitu. Bahan pengawet nggak bagus buat badan gitu kan. Jadi kalau terlalu banyak pengawetnya nggak bagus. Kan gitu. Jadi kalau marah, awet banget marahnya. Lama banget nggak hilang-hilang marahnya. Nah itu berarti nggak ada masalah. Terlalu banyak pakai pengawet kita. Gitu kan. Jadi nggak boleh. Justru harusnya normalnya yang bagusnya adalah kalau kita hari ini marah, ya udah marah. Tapi besok atau ya seenggaknya 2 hari lagi lusa udah nggak marah lagi lah gitu. Jadi jangan marah juga sampai 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan marah terus. Tiap hari marah mulu kerjaannya. Nah itu baru masalah. Sedih, boleh sedih. Tapi nggak boleh tiap hari sedih gitu, awet banget sedihnya. Jadi tiap hari meratapi hidup, kenapa ya aku begini, kenapa dia meninggalkan aku, padahal kan aku udah bagus, udah baik, udah jadi pacar yang baik, kenapa dia putusin aku, kenapa dia putusin gue dan seterusnya. Gak boleh, tiap hari juga meratapi hidup sedih-sedih mulu, gitu ya. Jadi karena adalah anicca. Jadi kalau terlalu sedih yang berlebihan gak bagus, terlalu marah kelebihan gak bagus. Yang serba kelebihan tidak baik, kekurangan juga tidak baik, gitu kan. Kelebihan makan begah, kenyang banget, bisa jadi kolesterol, bisa jadi gula darahnya tinggi dan seterusnya. Tapi kalau kurang makan juga nggak bagus, kan gitu. Jadi kalau terlalu berlebihan dan kekurangan juga nggak baik. Jadi kalau marah yang berlebihan nggak bagus, sedih yang berlebihan tidak baik. Kecewa yang terlalu berlebihan juga tidak bagus. Gitu ya. Oke,
Jadi harusnya gimana? Ya harusnya normal, kita bisa lebih fleksibel. Dan disitulah anicca terjadi. Ya, perubahan. Next berikutnya. Nah, kita belajar lihat dari guru kita. Guru Buddha. Pangeran Siddhartha, awalnya kan Pangeran Siddhartha ya. Jadi di Pangeran Siddhartha itu kalau saya pikir-pikir, saya lihat-lihat, betul nggak sih? Pangeran Siddhartha itu pernah bingung dan ragu, pernah galau-galau juga lah kayak kita. Gitu kan. Pernah bingung juga dan merasa aneh. Ketika Pangeran Siddhartha sudah sekian lama di dalam istana terbuai dengan kondisi yang menyenangkan, habis itu begitu keluar ke luar istana, dia lihat ini apaan, kok ada orang yang jelek banget, katanya udah tua, katanya. Kok ada orang sakit, kok ada orang pertapa, dan seterusnya. Kan gitu. Jadi ngelihat sesuatu hal yang aneh. Buddha pernah juga terbuai dengan yang terlalu happiness banget. Sampai akhirnya dia satu titik, akhirnya keluar istana dan melihat kenyataan bahwa ternyata ada orang yang susah ternyata ya. Ada orang yang sakit. Selama ini saya ngelihatnya yang sehat-sehat, cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan happy-happy semua. Tapi ternyata ada orang di luar sana yang susah. Jadi pernah terbuai juga oleh kondisi yang sifatnya sangat menyenangkan. Kayak kita, kadang-kadang kita juga terbuai dengan kondisi kayak begitu kan. Buddha juga pernah ragu, setelah kayak gitu habis itu bingung Buddha kan. Pangeran Siddhartha bingung, lantas sudah kayak gini mau gimana? Mau keluar istana apa enggak? Tapi saya pengen mencari obat untuk kebahagiaan buat banyak orang. Tapi ini ada istri, ada anak, ada keluarga dan segala macam. Pernah bingung dan ragu dan galau dalam mengambil keputusan. Kan gitu. Pernah menghadapi tantangan dan masalah? Iya pernah juga pasti. Itu jadi masalah buat dia. Mau pergi apa enggak ya? Kalau enggak pergi gimana? Mau pergi gimana katanya. Tapi lihat, Buddha membuat keputusan adalah demi untuk orang banyak katanya. Jadi ada pengorbanan di sana. Dan bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, egoisme diri sendiri. Jadi Buddha, Pangeran Siddhartha mementingkan kebahagiaan orang lain. Gitu. Ya kan? Mengorbankan penderitaan, ya kan? Mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan orang lain. Jadi kalau udah ngelihat gini, kalau kita bilang Buddha adalah sebagai hero, maka Buddha hero itu adalah yang kayak gitu. Bukan orang yang mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi mementingkan juga dengan orang lain. Jadi kalau mau mengambil keputusan, kalau kita mau mengambil keputusan, maka perlu mikir juga berulang-ulang apakah keputusan yang saya buat ini menguntungkan orang lain juga ataukah justru merugikan orang lain. Perlu mikir-mikir. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang ternyata justru bodoh amat orang lain. Yang penting saya happy, yang penting saya senang, lega, tenang. Orang lain terserah begitu. Enggak boleh begitu juga. Itu namanya bukan hero. Ya kan? Jadi perlu hati-hati dalam mengambil keputusan. Pangeran pernah melakukan kesalahan. Manusia biasa. Udah keluar, ya kan? Habis itu apa yang terjadi? Dia mau mencari obat ya kan? Mau mencapai kebudaan, dia tahu ini saya harus begini gitu kan? Ada goalnya. Tapi ternyata jalan menuju ke goalnya itu salah. Karena dia menyiksa diri. Ya kan? Dia menyiksa diri. Dia pikir itu adalah cara yang benar. Karena menurut dia belajar dari sini, ternyata kayaknya yang begini benar gitu kan. Jadi pernah salah juga, pernah salah jalan juga ternyata. Jadi sama kayak kita juga pernah salah. Gitu kan. Buddha juga pernah salah. Setelah menyiksa diri sampai kurus banget gitu kan. Entah pada satu momen tertentu akhirnya Buddha sadar, Pertapa Siddhartha sadar bahwa enggak boleh kayak begini.
ada yang ngasih tahu gitu kan, tapi kan dia nggak dikasih tahu ya, kamu Pertapa jangan begitu, gini 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 gini, nggak boleh gitu, nggak begitu ya. Kan secara sejarah nggak begitu tuh. Pertapa Siddhartha bukan dikasih tahu sama orang lain, bukan dinasehatin sama orang lain, tapi ngelihat ada orang penari gitu kan, nah, abis itu baru teng gitu, baru kayak dapet insight sendiri, oh iya ya benar juga. Jadi kalau gitu yang main ini adalah dirinya sendiri. Bukan dinasehatin oleh orang lain, tapi dirinya sendiri yang akhirnya, iya benar juga. Nggak boleh nih caranya kayak begini. Nggak boleh terlalu ekstrim. Nggak boleh sampai menyiksa diri kayak begini. Jadi balik tuh, diri sendiri yang akhirnya sadar dan aware dengan apa yang terjadi sama dia. Jadi kalau kita ngelihat dari guru Buddha, maka pangeran itu belajar dari kesalahan dan kemudian dia menjadi seorang Buddha. Dia belajar untuk menghadapi kondisi masalah-masalah dalam hidupnya, baru dia kemudian menjadi Buddha. Jadi harus dia mengalami susah-susahnya, mengalami kondisi tidak menyenangkan, ya kan? Mengalami kondisi kebingungan, keraguan dan kegalauan, baru kemudian dia ngeh dan sadar, akhirnya jadi tercerahkan. Jadi kalau begitu, kita juga harusnya bisa kayak begitu. Jadi kalau kita ada masalah, jangan langsung, aduh gitu, kayaknya stres banget gitu. Begitu ada masalah langsung kayaknya, seolah-olah tidak ada jalan keluar di depan mata. Kayaknya nggak ada solusinya. Kayaknya seolah-olah masalah ini adalah masalah yang paling berat dan nggak ada yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ternyata enggak. Buddha juga pernah ngalamin itu. Tapi akhirnya Buddha ngerti dan sadar sendiri bahwa iya, ini bisa berubah dan ini bangkit kembali. Jadi ada di dalam diri muncullah sisi kebijaksanaan di dalam diri, muncullah rasa hero-nya, keberaniannya untuk bisa menghadapi permasalahan. Ya, next. Jadi perlu banget yang namanya kenal diri sendiri. Nah disinilah, jadi dari tadi kita ngobrol yang tadi terkait dengan ini, akhirnya Buddha bisa dapat insight, ya semua dari diri sendiri. Jadi kita perlu kenal yang samanya diri sendiri. Kalau secara teorinya perkembangan ya, kayak misalnya di dalam psikologi, usia remaja itu perlu sekali untuk banyak belajar mengenal tentang dirinya sendiri. Jadi kadang yang pepatah ngomong masa remaja itu adalah masa pencarian jati diri, ya itulah dia. Mengenal diri sendiri itu mulai dari usia remaja dan sampai sepanjang masa kadang-kadang, sampai selesai. Jadi kita perlu belajar untuk mengenal diri sendiri. Nah, jadi sebenarnya di dalam diri kita itu ada banyak archetype ya, bagian di dalam diri, aspek diri sendiri yang sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Dan sebenarnya bisa membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih sehat. Dan salah satunya adalah hero. Jadi ada hero sebenarnya di dalam diri kita. Next berikutnya. Nah hero itu apa? Kalau kita terjemahkan, kalau kita cari-cari pakai bahasa Indonesia ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hero itu katanya orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanan dalam membela kebenaran. Pejuang yang gagah berani itu adalah hero. Jadi kalau di sini kata kuncinya adalah berani. Hero itu orang yang berani dan orang yang mau dan rela untuk berkorban. Mempresentasikan semangat, kekuatan dan perjuangan melalui hasil penemuan dan pencarian diri. Menginspirasi untuk mengatasi rintangan dan memenuhi potensi diri. Berorientasi pada internal di mana mempengaruhi kehidupan di dalam dan di luar diri. Berani untuk menghadapi ketakutan di dalam diri. Ini adalah hero katanya. Jadi konsep hero kita lihat ini ternyata adalah identik dengan keberanian,
dan berani untuk mengatasi rintangan, berani untuk menghadapi ketakutan. Jadi kalau kayak gini, makanya supaya sehat, sekarang kenyataannya ya gangguan itu ada yang aneh-aneh. Salah satunya memang adalah gangguan takut. Takut ini, takut ini, takut ini. Overthinking, terlalu berpikir jangan-jangan saya begini, jangan-jangan saya begini. Saya takut kalau saya nggak bisa, saya takut kalau besok saya nanti kalau diputusin saya nggak punya pacar lagi. Saya takut kalau besok saya gagal, saya takut kalau nanti saya ini dan macam-macam. Takut macam-macam. Bahkan sampai yang sepele takut kecoa, ya kan? Takut apa lagi ya? Takut balon katanya. Ya ampun gitu kan, balon apa sih yang ditakutin gitu, kecoa kenapa sih takut sama kecoa, kan gitu. Binatang yang kecil, kalau takutnya sama singa sih mungkin oke, bener ya, gitu. Next berikutnya, jadi kalau begitu gimana? Maka supaya kita bisa tumbuh hero-nya, maka otomatis perlu sadar. Kalau nggak sadar ya kagak tumbuh-tumbuh, kagak ngerti-ngerti. Jadi perlu banget kita belajar tentang diri sendiri, sadar, ngeliat ke diri sendiri, self awareness. Mindfulness meditation, untuk di Buddhis kita punya sebenarnya terapi yang bagus banget, karena psikologi bilang mindfulness ini adalah sebagai salah satu bentuk terapi untuk mengatasi stres. Padahal kalau di Buddhis bukan hanya cuma stres mindfulness itu, lebih dari itu. Jadi udah bagus banget. Lalu cara nemuin hero apa? Journaling lah, kalau enggak. Daripada kamu mikir takut ini, takut ini, takut ini, takut ini, takut ini, lebih baik kamu tulis aja. Dibuat list. Daripada nanti malam gak bisa tidur kepikir ini jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Besok mau ini, mau ini, mau ini. Wah, semuanya muncul di kepala sampai akhirnya gak bisa tidur. Lebih baik ditulis aja. Tulis apa, besok mau ngapain apa, kegalauannya apa, semua ditulis sampai 2 halaman gak apa-apa. Tapi dari 2 halaman itu yang begitu banyak, kadang-kadang nanti kita akan dapat insight-nya. Seperti kayak Buddha, dapat insight. Oh kalau gitu ini mah gak perlu dipikirin sebenarnya gitu. Kadang-kadang mungkin muncul kayak begitu. Ya, jadi ditulis aja. Lalu apalagi perlu yang namanya semangat. Di Buddhis ada yang guru Buddha bilang kita itu perlu semangat, wirya, jangan mudah putus asa. Ya. Perlu meta dan karuna, self compassion, praktekin self compassion. Jangan cuma baik kepada orang lain, tapi kita juga perlu baik sama diri sendiri. Ya kan? Kayak Buddha tadi, jangan terlalu kaku, jangan terlalu ketat, jangan terlalu ekstrim. Perlu baik juga sama diri sendiri. Dan berpikir positif. Tantangan dan proses belajar. Jadi kalau ada masalah, jangan langsung ngerasa bahwa itu adalah beban dan masalah. Tapi itu adalah proses tantangan dan itu adalah proses pembelajaran. Kegagalan itu bukan berarti akan gagal, tapi bisa jadi kita belajar dari kegagalan. Jadi anggaplah itu sebagai proses pembelajaran. Oke, next. Nah ini ada lagu, mungkin nanti bisa dibaca sendiri dan nanti denger sendiri, ini nggak usah diputar. Tapi kira-kira liriknya si Mariah Carey ini bilang bahwa pada dasarnya di dalam diri itu kita bisa ada hero. Dan kita bisa menghadapi masalah itu. Kita bisa bertahan ketika menghadapi kesulitan. Disitulah hero-nya. Jadi kalau ada apa-apa, ketika kamu merasa sendiri, ketika kamu ada masalah, ketika nggak ada orang, cobalah lihat diri kamu sendiri, katanya, karena di dalam diri kamu sebenarnya ada hero dan kamu bisa bertahan dan kuat di sana. Oke, next. Jadi hero katanya bukan karena tidak ada tantangan, tidak ada masalah, tapi seorang hero itu adalah orang yang punya semangat untuk bisa menghadapinya dan bisa menjadi kuat setelahnya. Inilah hero. Oke, inilah topiknya hari ini. Itu saya, email saya, nomor telepon dan Instagram saya.
Jikalau mungkin ada pertanyaan atau butuh sesuatu yang ingin dikonsultasikan, maka silakan boleh menghubungi saya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Apakah ada pertanyaan? Malu bertanya sesat di jalan katanya. Jadi sebelum merasa tersesat mungkin perlu tanya. Atau justru karena mendengar ini terlalu tertusuk-tusuk. Sampai iya ya gitu, sampai akhirnya udah jadi bingung mau nanya apa dan nggak tahu iya ya gitu. Silakan, kalau ada yang bertanya. Mungkin hal yang lain atau apa boleh silakan. Oke, ya, jadi mungkin sambil saya ini menunggu gitu ya. Jadi yang mau saya tekankan adalah pada dasarnya kita sebenarnya bisa ini ya, bisa bangkit sendiri sebenarnya. Jadi kalau kayak seperti Buddha, ketika Buddha sudah mengenal, ketika Pangeran Siddhartha atau Pertapa Siddhartha itu sudah mengenal dirinya sendiri dan sudah memahami tentang dirinya sendiri, maka dia bisa menjadi bangkit dan dia belajar dari kondisinya, akhirnya mencapai kebudaan. Nah, demikian juga dengan kita gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada masalah jangan langsung cepat untuk bereaksi dan berespon, misalnya langsung ngamuk-ngamuk, langsung kesel, langsung uring-uringan gitu. Tapi mungkin perlu rileks dulu, cari momen untuk tenang dulu, kita pikirkan diri sendiri gitu ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu sama diri sendiri, baru habis itu kita pikirkan solusinya. Karena pada dasarnya manusia itu punya akal dan pikiran. Kan kita pinter ya, kita udah sekolahnya tinggi lagi, SD, SMP, SMA, kuliah, mungkin ada yang kuliah S1, S2, kan pinter. Secara kemampuan, ini udah punya kemampuan untuk menganalisa dengan baik. Maka itu perlu dipakai dan diasah kemampuan analisanya. Jadi bukan cuma menganalisa yang sifatnya di luar diri sendiri. Gitu, nganalisa orang lain mah bisa gitu. Jadi ngomongin orang lain mah bisa, nasehatin orang lain bisa. Tapi begitu ngomongin diri sendiri nggak tahu. Nasehatin diri sendiri nggak bisa, apalagi memperbaiki diri sendiri. Wah pusing banget, ngomongin orang bisa, lu tuh harusnya begini gitu. Nah itu dia. Jadi kadang-kadang benar ada pepatah yang bilang bahwa ketika kita udah nggak bisa ngubah orang lain, maka yang perlu diubah adalah diri sendiri. Gitu. Ada pepatah yang bilang daripada pusing ngurusin orang lain, yang lebih benar adalah ngurusin diri sendiri, kan gitu katanya. Jadi nggak usah kepoh ngurusin orang lain, tapi uruslah diri sendiri. Karena kita pun juga masih belum benar, jangan-jangan, kan gitu. Jadi baliklah kepada diri sendiri. Karena orang kalau kita ngomongin psikologi, kalau ngomongin tentang sehat, ya sehat itu diri sendiri soalnya. Sehat itu bukan orang lain. Yang mau jadi sehat fisik dan mental juga diri sendiri soalnya. Gitu kan. Jadi jangan sampai akhirnya jadi menyesal karena kita tidak menjaga kondisi diri kita sendiri. Gitu ya. Ada pertanyaan sebelum selesai?
Sepertinya tidak ada. Enggak ada. Oke. Kalau tidak ada, berarti kita boleh selesai. Tadi yang seperti saya bilang bahwa ada hero di dalam diri kita sendiri. Jadi silahkan mari kita tumbuhkan hero di dalam diri sendiri supaya kita bisa menyelesaikan masalah diri kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah mendengar. Semoga kita semua kondisinya menjadi lebih baik. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.